Baik, nama saya Sujono Putra Daily, NIM 1903842040029, Prodi Pendidikan Kimia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kemaritiman di Indonesia. Munculnya Kerajaan Maritim Indonesia. Negara dan bangsa Indonesia dengan karakter sosial budaya kebahariannya sekarang bukanlah merupakan fenomena baru di Nusantara ini. Fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa fenomena kehidupan kebaharian kekinian khususnya bidang birokrasi atau pemerintahan, pelayaran, dan perikanan merupakan kontinuitas dari proses perkembangan fluktuatif kehidupan kebaharian masa lalu. Proses perkembangan politik kenegaraan dengan infrastruktur yang fluktuatif tersebut memberi gambaran akan muncul dan menghilangnya secara bergantian kerajaan-kerajaan maritim besar dan kecil dari masa lalu hingga masa Indonesia merdeka. Munculnya kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara yang berdaulat dengan sistem pertahanan keamanan yang ampuh. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi kebaharian terutama pelayaran dan perikanan. Aplikasi pengetahuan dan teknologi kelautan dan diadakan serta diberlakukannya kebijakan dan hukum perundang-undangan laut banyak merupakan hasil kreativitas inovatif internal. Munculnya secara silih berganti kerajaan-kerajaan maritim Nusantara di masa lalu merupakan fakta sejarah tak tersanggahkan kebenarannya. Sejarah maritim Indonesia mengandung catatan dan gambaran sejarah perkembangan infrastruktur kemaritiman berupa rute pelayaran, perdagangan, serta kegiatan pembangunan galangan kapal dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara yang menitik beratkan pada pembangunan kekuatan maritim. Setiap kerajaan atau negara maritim di Nusantara ini tentu saja memiliki strategi pembangunan kekuatan sosial ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, dan infrastruktur kebaharian masing-masing. Kerajaan Maritim Indonesia terdiri dari beberapa yaitu: pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada dasarnya merupakan suatu kerajaan pantai, sebuah negara perniagaan, dan negara yang berkuasa di laut. Kekuasaannya lebih disebabkan oleh perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Dengan demikian, berhubungan dengan jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa yang sejak paling sedikit 15 abad lamanya memiliki arti penting dalam sejarah. Sriwijaya merupakan pusat perdagangan penting yang pertama pada jalan ini, kemudian diganti oleh kota Batavia dan Singapura. Sriwijaya juga merupakan salah satu pusat perdagangan antara Asia Tenggara dengan Cina yang terpenting. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang pernah tumbuh menjadi suatu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ketergantungan kerajaan Sriwijaya lebih tergantung dari pola perdagangan yang berkembang, sedangkan pola-pola tertentu tidak sepenuhnya dapat dikuasainya. Pada abad ke-9, Sriwijaya masih dapat berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang besar dan kuat, serta menguasai bagian besar Sumatera, semenanjung Tanah Melayu, dan sebagian Jawa Barat. Kedua, Kerajaan Samudra. Sebagai akibat dari meresotnya Kerajaan Sriwijaya, di Sumatera Utara juga muncul beberapa kerajaan maritim kecil. Kerajaan-kerajaan yang terdapat kira-kira tahun 1300 adalah Samudra, Perlak, Paseh, dan Lamuri. Kerajaan-kerajaan tersebut mengambil keuntungan dari perdagangan di Selat Malaka. Pada tahun 1350, masa memuncaknya kebesaran Majapahit. Bagi Samudra, masa itu pun merupakan masa kebesarannya. Kerajaan Samudra di Aceh yang beragama Islam menjadi bagian dari Majapahit rupanya tidak menjadi persoalan bagi Majapahit. Begitu pula Samudra berhubungan langsung dengan Tiongkok sebagai siasat untuk mengamankan diri terhadap Siam yang di daerahnya meliputi Jazirah Malaka juga oleh Majapahit tidak dihiraukan. Ketiga, Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit ini berdasar pada kekuasaan di laut. Laut-laut dan pantai yang terpenting di Indonesia dikuasainya. Kerajaan ini memiliki angkatan laut yang besar dan kuat. Pada tahun 1377, Majapahit mengirim suatu ekspedisi untuk menghukum Raja Palembang dan Sumatera. Majapahit juga mempunyai hubungan dengan Champa, Kampuchea, Siam Burma bagian selatan, dan Vietnam serta mengirim dutanya ke Cina. Sebagai tambahan daerah yang mengakui kekuasaan Majapahit, Prapanca memberikan nama-nama daerah yang tetap mempunyai hubungan persahabatan dengan Majapahit. Daerah tersebut antara lain Siam, Burma, Champa, dan Javanna. Dengan uraian perluasan kekuasaan Majapahit dijelaskan oleh Prapanca, kita telah menggunakan hipotesa bahwa pelayaran perdagangan pada abad ke-14 berada di tangan pedagang Majapahit. Artinya, Majapahit memiliki kapal-kapal dagang dan menjalankan pelayaran sendiri. Di samping pelayaran yang dilakukan juga oleh pedagang asing. Keempat, Kerajaan Malaka. Malaka merupakan suatu kota pelabuhan besar yang letaknya menghadap ke laut. Posisi seperti ini juga memiliki oleh kerajaan maritim lain seperti Banten, Batavia, Gresik, Makassar, Ternate, Manila, atau sungai besar yang dapat dilayari. Malaka muncul sebagai pusat perdagangan dan kegiatan Islam baru pada awal abad ke-15. Pendiri kerajaan Malaka adalah seorang pangeran Majapahit dari Belambangan yang bernama Paramisora. Dengan demikian, Malaka diberi kesempatan berkembang menjadi pusat perniagaan baru. Sebelum itu, Malaka hanyalah merupakan sebuah tempat nelayan kecil yang tak berarti. Pada awal abad ke-14, tempat tersebut mulai berarti buat perdagangan-perdagangan. Dan dalam waktu yang pendek, menjadi pelabuhan yang terpenting di pantai Selat Malaka. Melalui persekutuan dengan orang laut, yaitu perampok penggembara Proto Melayu di Selat Malaka, dia berhasil membuat Malaka menjadi suatu pelabuhan internasional yang besar. Cara yang ditempuh Malaka adalah dengan memaksa kapal-kapal yang lewat untuk singgah di pelabuhannya serta memberi fasilitas yang cukup baik serta dapat dipercaya bagi pergudangan dan perdagangan. Kelima, Kerajaan Maritim Islam pertama di Jawa. Menurut Tom Pires, penguasa kedua di Demak, Paterodin Sr. memiliki armada laut yang terdiri dari 40 kapal jung. Pada masa tersebut, beberapa daerah dapat ditaklukkan berdasarkan babat. Penguasa ketiga adalah Tranggana atau Trenggana. Raja ini telah meresmikan Masjid Raya di Demak. Dalam berita Portugis menyebutkan bahwa pada tahun 1546 dia gugur dalam ekspedisi ke penarukan di ujung timur Jawa. Dalam kurun waktu itu, wilayah kerajaan telah diperluas ke barat dan ke timur, dan Masjid Demak telah dibangun sebagai lambing kekuasaan Islam. Kekuatan Demak terpenting adalah kota pelabuhan Jepara, yang merupakan kekuatan laut terbesar di Laut Jawa. Dari gambaran itu menunjukkan bahwa Demak benar-benar kekuatan signifikan di Jawa pada abad ke-16. Pada masa Pati Unus atau Pangeran Sabranglor, tepatnya tahun 1512 dan 1513, dia menyerang Malaka dengan menggunakan gabungan seluruh angkatan laut, bandar-bandar Jawa, namun berakhir dengan hancurnya angkatan laut dari Jawa. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai sejarah kemaritiman di Indonesia. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.